mulai pelajaran ya, untuk lebih barokahnya pelajaran kita hari ini ya, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu ya. Nah, untuk doa, guru minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan saudara, pimpin temannya berdoa. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk ucapkan Dr. Belas yang sudah memimpin rekan-rekannya untuk berdoa. Selanjutnya Pak Guru akan cek kehadiran kalian ya, atau absensinya, karena ini sangat penting sekali ya. Kehadiran itu sangat penting untuk proses kedepannya, karena walaupun kalian bagus di bidang pengetahuannya, tapi kalau di bidang di absensinya kalian jarang masuk, itu juga akan berpengaruh ya. Oleh karenanya Pak Guru akan cek kehadirannya dulu ya sebelum kita ke pembelajaran kita. Semuanya masuk hari ini atau hari kita masuk? Semuanya masuk ya? Baik, Mama Sarweda, Hairul Nisa, Juni Widayani. Nah, berarti semuanya hadir ya. Sebelah Triana ada? Oke, ada. Oke, kalau gitu berarti semuanya hadir untuk hari ini ya. Bagus ya. Berarti tidak ada yang berhalangan untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya agar pembelajaran sejarah itu lebih kelihatan hidup ya, lebih kelihatan energik, maka sebelum kita mulai belajar ya, Pak Guru akan memberikan semacam ice breaking ya, atau motivasi kepada kalian agar sebelum kita mulai belajar itu kalian menjadi lebih bersemangat. Nah, Pak Guru punya satu pengalaman ya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa kita aplikasikan bersama. Di mana nanti ya di dalam motivasi yang Pak Guru berikan ini akan mengajak kalian untuk relaksasi. Nah, sebelumnya silakan duduk yang santai dulu ya. Bangkunya meja dirapikan dulu ya. Tangan semua di atas meja. Tangan semua di atas meja. Duduk santai ya. Santai semua ya. Sudah? Ya, jangan terlalu yang hitam. Nah. Sudah? Nah, ini tujuannya agar kita relaksasi dan mendapatkan kenyamanan. Nah, coba sekarang tarik nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan lagi. Tarik nafas. Keluarkan lagi. Nah, sekarang pejamkan mata kalian 1 atau 2 detik semuanya. Dan ketika kalian memejamkan mata, kalian bayangkan sesuatu yang momen yang paling indah yang pernah
dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap Indonesia, khususnya penjajahan bangsa Belanda dan Inggris yang akan menjadi subtema kita pada pagi hari ini. Lanjut ya. Nah, ini kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita tuju ya, atau kompetensi dasar dari materi ini, yaitu menganalisis menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam kehidupan masa kini. Nah, nanti pokok bahasannya adalah tentang penjajahan bangsa Belanda dan Inggris. Berikutnya, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat semua? Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menguraikan dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu Belanda dan Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Nah, apa saja dampak penjajahan bangsa Eropa, khususnya Belanda dan Inggris, itu yang akan kita dalami pada pertemuan hari ini. Kemudian kajian keterampilannya yaitu tujuan berikutnya adalah menyajikan data tertulis ya, dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu Belanda dan Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini dalam bentuk cerita sejarah. Nah, nanti kalian akan diajak untuk kalian. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, kalian diharapkan mampu menguraikan dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu pada masa kehidupan masa kini. Kemudian berikutnya ya, tujuan pembelajaran kita berikutnya adalah menyajikan data tertulis. Pertama, kalian diharapkan mampu menguraikan dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, khususnya pada masa penjajahan Belanda dan Inggris. Nah, kemudian yang kedua adalah kalian diharapkan mampu menyajikan data tertulis tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan Inggris. Nah, nanti kalian di sini dalam tugas kelompok yang akan kita berikan nanti, kalian diharapkan mampu membuat resume. Paham ya? Nah, berikutnya, ini sudah ya. Nah, tadi sebelum kita ke materi inti kita pada pagi hari ini ya, Pak Guru akan kilas balik sedikit tentang materi kita minggu lalu ya, sebelum kita masuk ke materi ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa pada saat itu. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu tentang apa latar belakang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa? Ya, silakan. Latar belakang bangsa
gagalnya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia saat ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Perlawanan bersifat lokal, Ya, betul. belum terorganisir dengan baik, tergantung sama pemimpin kelas persenjataan. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu, biar semangat. Ya, itu betul ya. Kenapa pada saat itu perlawanan yang dilakukan sering mengalami kegagalan? Di antaranya adalah bersifat lokal, belum terorganisir dan sangat tergantung kepada pemimpin. Dan juga kita kalah dari segi persenjataan. Itu yang menyebabkan kenapa kita sering mengalami kegagalan di dalam melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa saat itu. Oke, sampai di situ tahan semua ya. Dari apa yang disampaikan tadi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi inti kita pada hari ini, yaitu KD 3.3 tentang dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, khususnya dampak penjajahan Belanda dan Inggris. Nah, nanti di sini ya, kalian akan Pak Guru ajar untuk mengamati gambar yang ada dalam tampilan PowerPoint yang ada di depan. Nah, nanti setelah kalian mengamati gambar-gambar yang ada ya, setelah kalian mengamati gambar-gambar yang ada, nanti kalian akan Pak Guru bagi dalam kelompok-kelompok ya. Makanya nanti ketika Pak Guru tampilkan gambar dan slide PowerPoint-nya, kalian simak dengan baik ya. Karena nanti kalian akan mengerjakan tugas kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Pak Guru akan bagikan LKPD untuk dikerjakan. Paham ya? Oke, kita mulai. Silakan kalian amati gambar-gambar yang ada. Oke, kita mulai dari gambar pertama. Ada yang tahu ini gambar apa? Perkebunan teh. Perkebunan teh di Indonesia itu terdapat di daerah mana saja? Jawa, Ya? Ya, di daerah dataran tinggi betul ya. Kalau di Lombok jarang bahkan tidak ada. Tidak ada komoditas teh, orang yang tanam teh, karena teh itu biasa tumbuh di dataran yang tinggi. Nah, kemudian berikutnya ini apa? Gedung Merdeka. Nah, apa kaitannya gedung ini sama materi yang kita pelajari? Tentang itu peninggalan bangsa Eropa. Ya, salah satu peninggalannya. Oke, bagus. Berikutnya, nah ini apa ini? Kebun Raya Bogor. Berikutnya, nah ada yang tahu ini apa? Satu, Istimewati. Ini apa? Bunga Rafflesia. Atau bunga bangke, atau yang biasa dikenal dengan bunga bangke. Nah, dari gambar 1 sampai dengan gambar 4 yang Pak Guru tampilkan tadi, kira-kira ada yang mau menanggapi? Silakan gambar 1 tentang gambar perkebunan teh. Ya, silakan. Perkebunan teh adalah salah satu yang milik Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa. Saya bilang, perkebunan teh adalah salah satu rempah-rempah yang sangat berharga di Indonesia.
Gedung ini coba efeknya berbeda. Silakan. Itu adalah gedung peninggalan dari penjajah Belanda. Ya betul ya. Gedung ini adalah merupakan salah satu bentuk atau dampak dari penjajahan bangsa Belanda di Indonesia yang sampai dengan saat ini masih bisa kita temukan. Gedung Merdeka itu ada di mana? Di daerah Jawa Barat. Nah, termasuk itu juga sebetulnya orang yang bersepeda ini. Ini adalah salah satu bentuk atau dampak dari pengaruh budaya Eropa. Misalkan dari segi pakaian, jas. Ini adalah ciri khas dari orang Eropa. Sepeda juga. Sepeda itu kalau di Eropa, khususnya di Belanda sampai dengan saat ini masih sangat familiar. Oke. Nah, berikutnya. Kebun raya Bogor. Kebun raya Bogor itu peninggalan siapa? Inggris. Ya, pada masa pada masa siapa? Ya, pada masa Thomas Raffles. Ini adalah kebun raya Bogor ini ditujukan sebagai sarana edukasi, tempat untuk mengedukasi mahasiswa dan sebagainya. Karena di situ di samping sebagai sarana rekreasi kita juga bisa sebagai tempat untuk sarana edukasi atau pendidikan. Ya, kemudian ini bunga Rafflesia Arnoldi atau yang dikenal dengan nama Oke. Ada yang pernah lihat ini? Nah, kok bisa Pak Guru tampilkan bunga bangkai? Apa kaitannya dengan materi kita? Ya, ini adalah salah satu peninggalan itu dampak penjajahan Inggris dalam bidang edukasi. Karena ini ditemukan oleh salah seorang penjajah kolonial yaitu Thomas Raffles. Oke. Berikutnya dampak penjajahan bangsa. Kita masuk ke dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik dan pemerintahan. Nah, di sini ya Pak dengan pemerintahan Raffles, Pak Guru tidak akan menjelaskan secara karena kalian nanti akan melanjutkan dalam diskusi kelompok ya. Nanti kalian akan bahas di situ lebih jauh lagi. Nah, ini adalah dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik dan pemerintahan, mulai dari masa kekuasaan VOC, masa pemerintahan Daendels, terus pemerintahan Raffles sampai dengan masa pemerintahan sendiri. Nah, ini masa kekuasaan VOC. Yang VOC itu dibentuk pada 20 Maret 1602. Nah, ini bisa kalian amati ya. Dalam perkembangannya VOC di Indonesia banyak turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal. Penguasa pribumi menjadi bawahan VOC. VOC menerapkan politik anti domba. Mereka mengadu domba atas nama bangsa Indonesia. Nah, nanti bisa nah, ini masa pemerintahan Daendels. Daendels ini merupakan representasi dari pemerintahan apa? Belanda. Nah, ini Daendels. Kemudian Raffles. Kalau Raffles itu representasi dari pemerintahan Inggris. Nah, pada masa pemerintahan Raffles dalam bidang politik dan pemerintahan, dia menerapkan pertama pembagian
Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Kemudian pembaruan dalam bidang ketatanegaraan. Ya, bisa diamati ya. Tidak perlu dicatat karena nanti akan didiskusikan. Ya, di masa pemerintahan jenderal. Nah, ini dalam bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh yang ditimbulkan oleh dampak kejadian bangsa Eropa itu diantaranya adalah pertama, lunturnya feodalisme, kemudian pertumbuhan dan migrasi penduduk, stratifikasi sosial, penyebaran agama, perkembangan seni musik, arsitektur, perkembangan karya sastra dan perubahan gaya. Berikutnya ya, kalian akan guru bentuk dalam kelompok-kelompok ya, di mana nanti masing-masing kelompok itu akan membahas sesuai dengan topik yang ada di LKTD. Nah, kita langsung saja untuk bagian kelompoknya ya. Ini adalah kelompok 1 ya, kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, nanti kelompok 1 ya, kalian akan membahas tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik. Nah, nanti didiskusikan sama kelompoknya. Kemudian kelompok 2, kalian akan membahas tentang dampak penjajahan Eropa dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Kelompok 3. Kalau kelompok 3 nanti membahas tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Ya, sudah cukup ya. Aku rasa sudah cukup waktunya untuk berdiskusi ya. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Silakan kelompok yang sudah siap, perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok satu dulu ya. Silakan, siapa perwakilannya? Bisa 2 orang yang maju ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. 2 orang saja perwakilannya. Silakan kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami Satu. tentang dampak kolonialisme di bidang politik menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Yang presentasi dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Apa yang maksud dengan Pax Netherlandia? Pax Netherlandia. Pax Netherlandia atau perdamaian Netherlandia adalah gagasan yang dicetuskan oleh J.B. van Heijden bertujuan menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Gagasan tersebut menjadi cikal bakal wilayah NKRI. Sekian diskusi dari kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri
kerajaan militer pada raja. Sekian, terima kasih. Ya, penangan untuk. Oke, biar semakin lebih tamatkan tadi ya. Waktu perhatikan, ini kalian kayak orang ngantuk semua. Jadi biar semangat kembali berkobar ya. Mari kita lakukan nilai sejarah dulu ya. Salam sejarah. Ya, seperti itu ya, biar lebih bersemangat. Terakhir nomor 3, silakan presentasikan. Yang mana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil presentasi dampak kolonialisme. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap rakyat di Indonesia membawa dampak. Di antaranya sebagai berikut: A. Monopoli dan penguasaan suatu daerah. Koloni. Dampak penjajahan bangsa Barat di bidang pendidikan antara lain: A. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. B. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. C. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Baik, ada pertanyaan di sesi ini? Di sektor ekonomi bangsa Eropa khususnya Belanda memperlakukan yang namanya sistem tanam paksa. Apa itu tanam paksa? Masyarakat diwajibkan menanam jenis tanaman yang laku di pasaran Eropa. Jenis tanaman ekspor seperti berikut: kopi, teh, dan tebu. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, demikian tadi ya presentasi dari masing-masing kelompok tentang dampak dari penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia, khususnya penjajahan bangsa Belanda dan Inggris. Kan masih bisa kita rasakan sampai dengan saat ini, mulai dari dampak di bidang politik, sosial budaya, ekonomi dan pendidikan. Nah, sebelum kita sampai ke kegiatan terakhir kita nanti ya, ditutup, mari kita sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Dari hasil semua kelompok Berdiri jangan. Dari hasil semua kelompok saya akan menyimpulkan, dan kesimpulannya adalah sebagai berikut. Secara umum, masa penjajahan meninggalkan beberapa warisan yang masih dilestarikan oleh Indonesia sampai saat ini. Contohnya, pada aspek politik, struktur pemerintahan mencerminkan pemerintahan yang
Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, khususnya Belanda dan Inggris, apa manfaat yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Apa kira-kira manfaat yang bisa kalian dapatkan dari dampak penjajahan bangsa Eropa ini? Silakan, siapa saja? Oleh berpendapat. Apa? Silakan, siapa saja bisa menjawab. Apa yang bisa kita dapatkan dari dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia? Ya, silakan Sikawati. Ya, bisa berdiri ya. Budaya feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan dan didirikan oleh bangsawan yang bukan asas karena mereka rakyat yang berikat kepada raja. Ya, terima kasih. Nah, jadi secara umum ya, apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan oleh penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia yang masih bisa kita lihat sampai dengan pendidikan. Karena tidak semua apa yang dilakukan oleh kaum penjajah itu berdampak negatif. Ada juga hal-hal yang positif. Ya, terima kasih ya atas refleksi pembelajaran kita hari ini. Berikutnya ya, sebagai bentuk post test ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini, Pak Guru akan memberikan satu atau dua pertanyaan. Dua pertanyaan saja cukup ya? Oke, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Pertama, nilai-nilai positif apa sajakah yang bisa kita dapatkan dari dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia? Siapa yang bisa? Dampak positifnya, silakan. Dampak positifnya penjajahan bangsa Eropa meninggalkan bangunan, infrastruktur serta hukum dan pendidikan. Itu aja? Ya, terima kasih. Jadi itu adalah dampak positifnya. Berikutnya, kalau dampak negatifnya, siapa yang? Ya, silakan. Sebutkan namanya ya. Dampak negatifnya adalah masyarakat sangat menderita karena adanya penjajahan karena tidak diperlakukan tidak secara manusiawi. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Berikutnya ya, untuk tugas yang akan datang ya, untuk tugas di rumah ya, tugas individu, silakan nanti kalian mengerjakan di LKPD-nya bisa dilihat ya, tugas yang harus dikerjakan untuk pertemuan minggu yang akan datang ya. Jadi nanti silakan kalian kerjakan tugas itu di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang, pada pertemuan berikutnya. Semua harus dikerjakan, semua harus dikerjakan tugasnya. Perintahnya sudah ada semua di situ di LKPD-nya apa yang harus dikerjakan. Nah, sebelum kita masuk ke akhir pembelajaran kita ya, agar apa yang kita pelajari hari ini barokah tentunya ya, dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana tadi kita buka dengan doa, maka di akhir ini juga kita tutup dengan doa. Doa kelas silakan tutup dengan doa. Cukup dengan membaca hafalan saja. Silakan. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyebutnya dengan membaca Al-Hamdulillah. Ya, terima kasih atas kerjasamanya.